Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami mau merenungkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan. Kita membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Secara khusus hari ini Gereja Reformasi Indonesia memperingati Hari Ayah dengan mengambil tema Ayah pengajar kebenaran. Membaca bagian kebenaran firman Tuhan membuat kita berusaha untuk memahami apa yang digambarkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam konteks sebagai ayah yang mengajar kebenaran kepada anak-anaknya. Maka di sini kita melihat dalam Yudaisme atau sebagai orang Yahudi, kedudukan sebagai anak adalah merupakan kedudukan yang sangat tinggi. Sehingga di sana dituntut satu tindakan bagaimana orang tua harus mengajar, mendidik anak bukan sesuai dengan keinginan mereka, tetapi sesuai dengan keinginan Allah. Mengapa demikian? Karena kita melihat orang Yahudi di dalam pendidikan mereka kepada anak, di dalam mereka mengajar anak, maka mereka selalu melihat tentang tujuan utama supaya anak melanjutkan apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Maka yang menjadi pusat pendidikan dalam kehidupan orang Yahudi adalah di rumah. Dan siapa yang menjadi pengajarnya? Orang tua, secara khusus anak laki-laki harus diajar, harus dibina, harus dibimbing oleh seorang ayah yang bertanggung jawab di dalam kehidupan keluarga. Maka yang menjadi moto di dalam perjanjian lama khususnya dalam mengajar anak adalah Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan bagaimana takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Di sini memberikan satu gambaran bahwa tidak main-main ketika kita sebagai orang tua mengajar anak dalam kehidupan kita. Sebagai ibu biasa dalam kehidupan orang Yahudi, maka mereka akan mengajarkan tentang kehidupan, tata kesopanan, berbicara tentang kejujuran bagi anak-anaknya. Tetapi seorang ayah memiliki peran yang sangat penting di mana ayah harus mengajar anak tentang pengetahuan agama, pengetahuan akan kebenaran. Berbicara juga mereka orang tua harus mengajar khususnya ayah bagaimana anak beribadah kepada Tuhan dan juga harus diajarkan bagaimana anak harus bekerja keras di dalam menjalani kehidupan mereka. Maka di sini digambarkan di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat yang ke-8. Sebagai orang tua dia harus memberitahukan kepada anaknya tentang peringatan akan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir sebagai wujud penyertaan Tuhan kepada umat supaya setiap keturunan dari orang Yahudi tahu betapa luar biasanya Tuhan menolong orang Israel di dalam kehidupan mereka. Kemudian juga diberikan gambaran bahwa ibadah yang dilakukan oleh orang Yahudi selalu tujuannya memperingati betapa Tuhan itu luar biasa yang selalu menuntun kehidupan orang Israel. Dan di sini juga dikatakan bahwa dalam setiap kegiatan acara kerohanian, dalam setiap acara kegiatan gerejawi kalau bahasa kita sekarang, maka anak harus diingatkan tentang takut akan Tuhan. Dari sini kita juga melihat
ketika Paulus berbicara di dalam kehidupan jemaat mula-mula atau gereja yang pertama, sebagai orang tua harus bertanggung jawab di dalam memperkenalkan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Maka di dalam topik yang kita baca tadi digambarkan Paulus mengajarkan bahwa setiap orang Kristen, setiap orang percaya kepada Yesus Kristus, dia harus hidup berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Maka setiap orang Kristen, orang tua maupun anak-anak harus diperlengkapi oleh Injil kebenaran Yesus Kristus. Harus diajar tentang Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Supaya apa? Supaya mereka bertumbuh dan tidak diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang berbeda dari yang sesungguhnya. Supaya bertumbuh di dalam kesatuan iman sehingga mereka berpusat kepada kebenaran firman Tuhan. Maka di sini kita melihat Paulus mengingatkan bahwa orang percaya itu harus menjadi terang, harus menjadi penurut Allah. Maka dikatakan, perhatikanlah cara hidupmu setiap hari. Sebagai orang tua, hidupmu harus ditampilkan di dalam kehidupan yang nyata. Kita bukan lagi bersandiwara, tetapi bagaimana orang melihat siapa kita sebagai orang tua dalam kehidupan keberagamaan kita. Kemudian juga dikatakan bahwa sebagai orang tua mempergunakan waktu dengan baik menjalani kehidupan ini. Karena hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang jahat. Maka Paulus menekankan, usahakanlah supaya kita orang tua, orang percaya mengerti kebenaran. Dengan kita mengerti kebenaran, maka Paulus mengungkapkan di dalam kehidupan keluarga seperti apa. Hai kamu bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Dalam konteks ini kita melihat waktu Paulus berbicara secara umum membawa orang untuk hidup mengerti kehendak Tuhan. Nah, secara khusus Paulus melihat betapa pentingnya kehidupan keluarga sehingga Paulus menekankan tentang kehidupan keluarga yang harus dijalani secara khusus buat orang tua terhadap anak. Maka dikatakan, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Dalam perjanjian lama berbicara amarah itu adalah murka. Dan itu selalu dihubungkan bagaimana Allah murka terhadap perbuatan jahat manusia. Allah selalu menunjukkan kemarahannya. Dia menghukum ketika manusia hidup dalam kejahatan. Maka Tuhan mengutus nabi untuk memperingatkan umat, mengajarkan umat untuk kembali kepada kebenaran. Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan kebenaran kepada Firaun bahwa orang Israel harus beribadah kepada Tuhan. Maka kita melihat pesan daripada Musa kepada Yosua. Dia mengatakan, engkau harus bertindak seperti laki-laki. Engkau harus kuat, engkau harus teguh, jangan goyah. Jangan menyimpang dari apa yang telah diajarkan oleh Tuhan, yaitu perintah Tuhan. Jangan engkau ke kanan, jangan engkau ke kiri, tetapi engkau tetap terus fokus kepada apa yang diajarkan di dalam hukum Taurat itu. Sehingga engkau akan berhasil dalam perjalananmu. Maka Yosua di dalam perjalanan kepemimpinan dia juga mendekati akhir hidup dia. Dia berpesan hal yang sama kepada keluarganya. Aku dan keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Dan orang Israel, jangan engkau meninggalkan kesetiaanmu kepada Tuhan. Terus mengajarkan kebenaran, maka sampai pada Daud. Daud pun berpesan kepada Salomo anaknya yang akan menggantikannya di dalam memimpin kehidupan bangsa Israel. Dia mengatakan, ia mengajarkan bahwa lakukanlah segala kewajibanmu dengan setia di hadapan Tuhan Allahmu menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Allah kepadamu. Sehingga engkau mengikuti segala ketetapan perintah Tuhan.
maka engkau akan berhasil, engkau akan disertai, engkau akan beruntung, dituntun oleh Tuhan, akan beruntung bersama dengan Tuhan. Maka pengajaran yang diberikan oleh Allah terus menerus digambarkan untuk terus diajarkan kepada umat manusia. Maka Paulus mengingatkan hal yang sama khususnya kepada ayah. Maka dikatakan seperti ini, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Setiap ayah wajib untuk hidup dalam kebenaran. Setiap ayah wajib tahu tentang kebenaran. Maka cara hidup orang tua yang pertama ketika dia berada di luar rumah. Dikatakan di dalam Efesus pasal 4 kita menemukan bahwa orang ketika berada di luar rumah, maka dikatakan bahwa sekali lagi dengan tegas kata Paulus, kukatakan kepadamu, jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebagai orang tua, hiduplah mengenal Allah. Sehingga apa? Kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Kita tidak menyia-nyiakan waktu kita dengan pikiran yang sia-sia. Contoh, Paulus mengatakan, jangan ada dusta, buang dusta di dalam mulutmu. Berkatalah yang benar kepada orang lain. Jangan marah sampai engkau berbuat dosa. Artinya apa? Kalau marah jangan terus menerus marah sampai matahari terbenam, kau belum selesai dengan kemarahanmu. Sehingga memunculkan marah, dendam dan tidak suka kepada orang lain. Paulus juga mengingatkan jangan mencuri. Engkau harus bekerja keras memenuhi kebutuhan keluargamu. Dan jangan ada perkataan kotor di dalam mulutmu sehingga engkau kata-katamu justru membangun orang yang ada di sekitarmu. Maka memakai perkataan yang baik untuk membangun orang lain, memakai perkataan yang baik menjadi pengajaran bagi orang lain, dan buanglah segala sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Maka Paulus mengatakan dalam kehidupan di luar rumah sudah digambarkan begitu jelas. Buanglah segala yang jahat. Hendaklah engkau ramah terhadap semua orang. Hendaklah engkau hidup penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kamu. Itu berbicara ketika berada di luar rumah. Sekarang ada di dalam rumah secara keluarga. Dikatakan oleh Paulus seperti apa di dalam rumah. Maka setiap ayah harus mendidik keluarganya. Setiap ayah harus mengajar anaknya berdasarkan kebenaran, berdasarkan kitab suci. Maka kalau kita mengingat Timotius waktu hari ibu, kita berbicara bagaimana Timotius dia diwariskan iman oleh orang tuanya, secara khusus oleh ibunya. Maka di sini mau mengajarkan bagaimana bisa sebagai ayah mau mengajar kebenaran kalau ayah tidak hidup dalam kebenaran. Bagaimana ayah mengajar yang baik sedangkan di luar rumah ayah menunjukkan perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Apakah kita menganggap hal itu seperti biasa? Banyak orang tua di dalam rumah dia begitu baik, tapi di luar rumah seperti kuda liar. Banyak orang dia seakan mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya dengan fasilitas yang dia miliki, tetapi sedikit orang yang terus mengajar kebenaran. Dia hidup dalam kebenaran, memperjuangkan kebenaran itu menjadi nyata di dalam kehidupan anak-anaknya. Maka menarik, Paulus bilang, hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu sebagaimana kasih Tuhan dalam hidupmu. Taat di dalam Tuhan. Nah sekarang ayah, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihimu.
Maka ungkapan kasih mesra, kasih yang tulus, pengajaran di sini mau digambarkan betapa seriusnya kehidupan di dalam keluarga. Maka di dalam setiap keturunan yang diberikan oleh Allah, kita bertanggung jawab di sana. Dengan demikian, ayah pengajar kebenaran pertama, harus seorang ayah yang takut akan Tuhan. Seorang ayah yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran. Seorang ayah yang giat bukan hanya membaca, merenungkan, tapi giat melakukan kebenaran firman Tuhan. Bahkan seorang ayah harus beribadah, berdoa, dan bekerja dengan baik. Artinya memberikan gambaran bahwa takut akan Tuhan yang ada di dalam diri seorang ayah akan menuntunnya, membawa keluarganya untuk hidup takut akan Tuhan. Maka jangan pernah kita bermimpi kita akan menuntun keluarga kita kepada jalan yang benar kalau kita sebagai ayah hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua digambarkan, ayah pengajar kebenaran adalah ayah yang mengasihi keluarganya. Ayah yang mengasihi keluarganya berarti ayah yang tidak menyakiti keluarganya. Betapa banyak hidup orang saat ini, seorang ayah justru menyakiti keluarganya. Dia menyakiti istrinya, dia menyakiti anak-anaknya. Maka jangan heran ketika anak memiliki amarah dendam suatu hari kepada ayahnya. Jangan heran karena ayah menunjukkan ia tidak mengasihi keluarganya. Alkitab mencatat standar mengasihi keluarga, standar untuk mengasihi istri dan anak-anak adalah standar Kristus mengasihi jemaatnya. Hubunganku dengan Kristus itu menjadi standarnya. Dan itulah menjadi perjuangan kita sebagai orang tua, secara khusus sebagai bapak-bapak. Ketika anak melihat atau mendengar bahwa di luar ayahnya hidupnya enggak benar, ayahnya bekerja tidak baik, ayahnya memperlakukan orang-orang semaunya dia, ayahnya memunculkan banyak kebencian di luar, maka ketika anak mendengar, ketika anak melihat, hati-hati. Jangan persalahkan anak ketika anak nanti menunjukkan sikap yang tidak baiknya kepada kita dengan melawan kita, dengan membenci kita. Karena apa? Munculnya amarah itu bukan hanya seketika aja, tetapi ketika dia tahu hidup kita tidak benar, maka anak begitu akan merasa tersakiti, atau ibu akan merasa tersakiti ketika hidup ayahnya tidak benar. Dan yang terjadi apa? Mereka akan melawan kita. Nilai seorang ayah menjadi tidak berharga ketika anak istri melawan kita. Nggak ada arti apa-apa. Memalukan hidup kita. Tapi ketika istri anak-anak menghormati kita, tanda kita begitu peduli dengan keluarga. Tanda kita begitu mengasihi dengan keluarga. Kita mencukupi kebutuhan mereka. Kita memelihara keluarga kita. Kita merawat mereka dengan cinta kasih sayang yang benar. Seperti kasih sayang Tuhan yang diberikannya buat kita. Dan kita melakukan hal yang sama di sana. Berat, yes. Tapi itu perjuangan kita. Dan hal yang ketiga, ayah pengajar kebenaran adalah ayah yang tidak berhenti menjadi contoh, menjadi teladan bagi keluarganya. Maka ayah akan bersikap baik, ayah akan bersikap benar. Dia akan menunjukkan bahwa dari perkataan dia ketika ia mengajar, dia buktikan dengan perbuatannya sehari-hari. Karena tidak mungkin engkau mengajar, nak, sayanglah sama papa, sayanglah sama mama. Sedangkan papa tidak menunjukkan sayang sama anak, sayang sama papa. Enggak bisa. Keteladanan menjadi penting bagi kita sebagai orang tua untuk mewarisi iman percaya kita. Sebagaimana Abraham menjadi bapa orang beriman, maka warisan iman itu diberinya sampai pada saat ini, menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan dari sini kita melihat
ayah yang menjadi contoh. Bukan hanya di dalam rumah, tapi ketika dia keluar, maka dia juga menjadi berkat di sekitarnya. Di dalam dia menjadi berkat, di luar juga dia menjadi berkat. Sehingga orang bercerita tentang ayahmu hebat, ayahmu luar biasa, ayahmu penolong, ayahmu peduli, ayahmu penuh cinta kasih sayang. Sehingga anak begitu bangga ketika mendengar sikap hidup ayahnya. Bahkan perbuatan ayahnya menjadi perbuatan yang terpuji. Dan kita sebagai anak akan hormat dan sanjung kepada ayah kita. Maka sebagai orang tua, secara khusus ayah, mari kita hidup takut akan Tuhan. Mari kita mengasihi keluarga kita dengan cinta kasih sayang yang Tuhan sudah beri buat kita. Dan kita berjuang untuk menjadi teladan, menjadi contoh untuk kita wariskan kepada anak-anak kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menerangi hati kita, pikiran kita, sehingga kita bertumbuh bersama-sama di dalam takut akan Tuhan. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Keluarga yang kita persembahkan untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Biarlah kami boleh berjuang untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam tuntunan dan belas kasihan daripada Tuhan sendiri. Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tolong kami, jadikan kami sebagai orang tua yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kasih-Mu nyata di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Sudah seharusnya sepantasnya bagi kami untuk kami persembahkan kehidupan keluarga kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.